Oke, setelah saya mempelajari bab 1, menekankan bahwa komunikasi korporat dan budaya korporat saling terkait sebagai fondasi organisasi modern. Komunikasi korporat juga berperan strategis dalam membangun citra dan hubungan dengan stakeholder. Sementara budaya korporat dibentuk melalui praktik komunikasi sehari-hari yang mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Pemahaman ini penting bagi pengembangan diri agar kita mampu berkomunikasi secara strategis, etis, dan adaptif di lingkungan profesional. Setelah saya mempelajari bab 2, menekankan bahwa komunikasi korporat berperan strategis dalam menghubungkan manajemen dengan stakeholder. Sementara budaya korporat menjadi fondasi identitas dan perilaku organisasi. Berbagai model komunikasi dan tipe budaya menunjukkan pentingnya pendekatan yang dialogis, konsisten, dan adaptif. Selanjutnya di bab 3 ini menekankan pentingnya teori komunikasi korporat sebagai landasan strategis dalam mengelola komunikasi organisasi. Teori sistem menyoroti organisasi sebagai sistem terbuka yang harus adaptif terhadap lingkungan. Teori hubungan menekankan pengelolaan relasi jangka panjang dengan stakeholder, dan teori manajemen reputasi memandang reputasi sebagai aset strategis. Di bab 4 membahas teori budaya korporat sebagai kerangka strategis untuk memahami bagaimana nilai, norma, dan keyakinan organisasi terbentuk secara mempengaruhi perilaku dan komunikasi anggotanya. Melalui teori Sitchin, Dale, and Kennedy, serta Competing Values Framework, Cameron dan Quinn. Budaya dipahami sebagai fondasi identitas, kinerja, dan berkelanjutan organisasi. Penerapan teori budaya korporat penting untuk menciptakan keselarasan antara visi, strategi, dan komunikasi sehingga organisasi mampu membangun budaya yang adaptif. Di bab 5 ini membahas identitas, merek, citra, dan reputasi korporat sebagai 4 elemen strategis yang saling terkait dalam membangun kepercayaan dan keunggulan kompetitif organisasi. Identitas merupakan fondasi internal yang mencerminkan nilai, budaya, dan jati diri korporat, yang kemudian diterjemahkan keluar melalui merek sebagai janji nilai. Citra terbentuk dari persepsi publik atas pengalaman dan komunikasi korporat, sedangkan reputasi merupakan penilaian jangka panjang atas konsistensi perilaku dan kredibilitas perusahaan. Keselarasan antara identitas, merek, citra, reputasi, komunikasi strategis, dan budaya korporat menjadi kunci dalam menjaga legitimasi, memperkuat reputasi, dan memastikan keberlanjutan organisasi tersebut. Bab 6 menekankan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada keterpaduan strategi korporat, strategi komunikasi, dan budaya korporat. Strategi menentukan arah, komunikasi memastikan strategi dipahami, dan budaya inovasi serta kolaborasi mendukung implementasi dan berkelanjutan organisasi. Selanjutnya di bab 7 menegaskan bahwa penelitian dan pengukuran komunikasi korporat itu penting untuk memastikan strategi komunikasi berbasis data dan berdampak nyata. Keberhasilan komunikasi dinilai melalui output, outtake, outcome, dan impact. Bukan sekedar aktivitas, tetapi perubahan sikap, perilaku, dan kontribusinya. Bab 8 menegaskan bahwa komunikasi korporat yang efektif bergantung pada hubungan internal yang kuat melalui komunikasi karyawan yang terbuka dan dialogis. Komunikasi internal membangun kepercayaan, budaya, dan kinerja, serta harus adaptif terhadap perbedaan generasi, keberagaman budaya, dan perkembangan digital. Di bab 9 ini menegaskan bahwa media relation merupakan bagian strategis komunikasi korporat untuk membangun citra dan reputasi di tengah dinamika bisnis dan di era digital. Hubungan media harus dikelola secara dua arah, kredibel dan responsif, agar perusahaan mampu menjaga kepercayaan publik serta mengendalikan narasi di media.
Di bab 10 menekankan bahwa komunikasi korporat berperan penting dalam membangun hubungan eksternal yang strategis, transparan, dan berkelanjutan dengan berbagai stakeholder. Di era digital, hubungan eksternal menuntut komunikasi yang adaptif, dialogis, dan responsif untuk menjaga citra, reputasi, serta legitimasi organisasi. Selanjutnya di bab 11 ini menegaskan bahwa konflik dalam komunikasi korporat adalah hal wajar dan tidak terhindarkan, namun dapat menjadi peluang jika dikelola dengan komunikasi yang tepat. Melalui pemahaman penyebab, tipe konflik, serta penerapan strategi dan gaya manajemen konflik yang efektif, terutama kolaboratif, organisasi dapat menjaga hubungan kerja, meningkatkan kinerja, dan memperkuat reputasi. Di bab 12 menegaskan bahwa manajemen krisis dalam komunikasi korporat sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan organisasi di tengah situasi tak terduga. Komunikasi yang cepat, transparan, empatik, dan strategis sesuai tahapan krisis serta teori seperti SCCT dan ERT menjadi kunci dalam meminimalkan dampak negatif, memulihkan kepercayaan publik, dan menjadi krisis sebagai peluang perbaikan organisasi. Di bab 13 menegaskan bahwa CSR merupakan strategi komunikasi korporat jangka panjang yang menyelaraskan kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Melalui komunikasi CSR yang transparan, konsisten, dan berorientasi pada nilai nyata seperti dalam model Carroll and Strategies CSR, perusahaan dapat membangun citra positif, kepercayaan publik, serta reputasi berkelanjutan. Selanjutnya di bab 14 ini menekankan bahwa komunikasi korporat dan budaya korporat saling berkaitan dan saling memperkuat. Komunikasi menanamkan nilai budaya, sementara budaya membentuk gaya komunikasi, sehingga integrasi keduanya penting untuk membangun identitas, kepercayaan, dan berkelanjutan organisasi. Bab 15 menekankan bahwa budaya korporat adalah fondasi yang membentuk perilaku, kinerja, dan reputasi perusahaan. Budaya yang kuat diinternalisasi melalui kepemimpinan dan komunikasi yang konsisten mampu meningkatkan loyalitas karyawan, kinerja, dan keunggulan kompetitif organisasi. Di bab 16, budaya korporat sebagai aset strategis sangat menentukan keberhasilan komunikasi dan reputasi organisasi di era VUCA dan digital. Tantangan perubahan dan resistensi budaya lama dapat diatasi melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten untuk membangun budaya adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Di bab 17 ini menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi pemimpin dalam membangun makna budaya dan kinerja organisasi. Pemimpin yang adaptif, situasional, dan empatik, terutama di era digital, mampu memanfaatkan teknologi sekaligus menjaga nilai kemanusiaan untuk menciptakan budaya komunikasi korporat yang positif dan berkelanjutan. Di bab 18 menegaskan bahwa media sosial telah menjadi elemen strategis utama dalam komunikasi korporat di era digital dan VUCA. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah, membangun reputasi, mengelola komunitas, serta menangani isu dan krisis secara real time. Namun juga menuntut strategi yang terancam etis, berbasis data, dan adaptif terhadap dinamika audiens serta resiko reputasi. Di bab 19 menekankan bahwa transformasi budaya korporat di era digital adalah kunci menghadapi VUCA. Budaya yang adaptif, etis, dan transparan perlu didesain melalui diagnosis, implementasi kepemimpinan, dan komunikasi yang konsisten, serta evaluasi terukur untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan organisasi. Di bab 19 menekankan bahwa transformasi budaya korporat di era digital adalah kunci menghadapi VUCA.
Budaya yang adaptif, etis, dan transparan perlu didesain melalui diagnosis, implementasi kepemimpinan, dan komunikasi yang konsisten, serta evaluasi terukur untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan organisasi. Bab 20 menegaskan bahwa evaluasi strategis melalui model output, outtake, dan outcome. Analisis studi kasus global penting menilai efektivitas komunikasi dan budaya korporat di era digital. Evaluasi memastikan mitigasi risiko, pembuktian nilai, dan pembelajaran praktik terbaik agar strategi benar-benar berdampak pada kinerja dan reputasi organisasi. Yang terakhir, bab 21 menegaskan bahwa komunikasi dan budaya korporat adalah fondasi strategis keberhasilan organisasi di masa depan yang ditandai buka dan disrupsi digital. Praktis dituntut mengintegrasikan teori dan praktik, menguasai data, etika teknologi, serta empati budaya untuk membangun reputasi berkelanjutan, menavigasi krisis, dan mempersiapkan karir strategis di bidang komunikasi korporat.